ada dua, ada homopolimer, ada copolimer. Nah, homopolimer ini terbentuk dari satu jenis polimer. Jadi monomer-monomernya ini sama, satu jenis. Sedangkan copolimer itu terbentuk dari dua jenis atau lebih monomer. Nah, contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Kimi ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang makromolekul atau yang disebut polimer, materi kelas 12 semester 2. Apa itu makromolekul? Makromolekul adalah molekul yang sangat besar dengan ukuran 10 sampai 10.000 Armstrong yang terbentuk dari ratusan sampai ribuan atom. Makromolekul yang mempunyai struktur lebih teratur, yakni tersusun dari unit-unit terkecil yang disebut monomer dengan struktur yang berkarakteristik yang berulang mulai dari 50 sampai ribuan unit yang disebut polimer. Ini seperti ini. Jadi ini misalnya monomer ini bergabung menjadi satu melalui reaksi polimerisasi semacam ini sampai banyak, bahkan ribuan atau jutaan. Ini yang dinamakan polimer atau makromolekul. Nah, makromolekul sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu polimer sintetis, polimer alam, lemak dan minyak. Polimer alam sendiri nanti ada karbohidrat dan protein. Polimer sintetis merupakan hasil sintesis senyawa-senyawa di mana molekul-molekulnya yang berupa monomer-monomer bergabung membentuk rantai panjang melalui ikatan kovalen. Reaksi pembentukan polimer ini disebut reaksi polimerisasi. Ini beberapa contoh produk polimer yang ada di sekitar kita. Nah, polimer sintetis berdasarkan pembentukannya ada dua macam. Ada polimer adisi, ada polimer kondensasi. Nah, untuk polimer adisi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi polimerisasi adisi yang melibatkan ikatan rangkap atau ikatan jenuh. Jadi monomer, beberapa monomer bergabung membentuk polimer. Contohnya semacam ini nanti untuk membedakan polimerisasi adisi dan kondensasi. Coba perhatikan ini. Jadi ini ikatan rangkap ini memutus ikatan rangkapnya untuk digunakan berikatan dengan monomer yang lain sehingga membentuk ikatan tunggal semacam ini. Ini dimer bergabung dengan dimer yang lain sehingga membentuk namanya polimer. Selanjutnya polimerisasi kondensasi. Polimer kondensasi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi polimerisasi kondensasi di mana dilepas molekul kecil seperti H2O, HCl, CH3OH semacam ini. Monomer-monomer bergabung membentuk polimer dan melepaskan molekul kecil. Kalau adisi itu langsung digabungkan tanpa harus melepaskan molekul-molekul kecil. Jadi misalnya semacam ini. Jadi ini asam adipat, ini heksametil diamin, ini berikatan. Nah, ini berikatan N dengan C dengan melepaskan molekul ini OH dan molekul H sehingga terbentuk H2O. Ini polimernya namanya.
Nah, ini beberapa contoh polimer sintetis. Nah, ini kebetulan terbentuk karena proses adisi. Jadi ada polietena, monomernya etena. Ini digunakan untuk plastik PVC, pelukis lantai atau pipa. Polipropilena, monomernya propena, polimerisasi adisi, tali plastik, karung plastik, botol plastik. Ada teflon, tetrafluorometilena. Polimerisasinya adisi, ini terdapat pada gasket, panci anti. Selanjutnya, polimer didasarkan pada jenis pembentuknya. Ada dua, ada homopolimer, ada copolimer. Nah, homopolimer ini homopolimer ini terbentuk dari satu jenis polimer. Jadi monomer-monomernya ini sama, satu jenis. Nah, contohnya pada polietilena dengan satu jenis monomer yaitu etena. Atau PVC satu jenis monomer yakni vinyl klorida. Sedangkan copolimer itu terbentuk dari dua jenis atau lebih monomer. Nah, contohnya ini. Jadi ini monomer-monomer yang terbentuk ini jenisnya berbeda. Ini namanya copolimer. Contohnya pada PET dengan monomer asam ftalat dan etil glikol. SBR dengan monomer stirena dan buta. Nah, sekarang ini polimer yang didasarkan pada ketahanan terhadap panas. Ini ada termoplas, ada termoset, ada elastomer. Nah, polimer termoplas ini bersifat lunak, tidak dipanaskan. Jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali. Kalau termoset mempunyai bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Kalau elastomer, polimer yang elastis atau dapat mulur jika ditarik, tetapi kembali ke bentuk awal jika daya tarik dihilangkan. Selanjutnya untuk termoplas, memiliki rantai panjang yang terikat antar molekul yang lemah. Kalau termoset memiliki ikatan kovalen yang sangat kuat di antara rantai-rantainya. Sedangkan elastomer mengandung rantai-rantai terbelit dengan beberapa ikatan. Contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari yang termasuk termoplas adalah polietilena, PVC, polipropil. Sedangkan termoset ini adalah backlit, itu plastik yang digunakan untuk peralatan listrik. Untuk elastomer adalah karet sintetis SBR. Ini rumus strukturnya bisa diamati untuk termoplastik macam ini untuk termoset ini adalah elastomer. Nah, mekanisme pembuatan polietena atau pembuatan polimer sintetis ini mengubah fase etena dari gas menjadi cair, kemudian proses inisiasi reaksi, lanjut propagasi dan terminasi. Nah, untuk pembuatan polimer yang paling penting dalam industri yakni polietena. Polietena dibuat dari reaksi polimerisasi adisi molekul-molekul etena. Ada dua jenis polietena yaitu LDPE, polietena dengan kerapatan rendah, dan HDPE, polietena dengan kerapatan tinggi. Nah, contohnya semacam ini. Jadi proses polimerisasinya semacam ini. Ini untuk yang kerapatan rendah. Untuk yang kerapatan tinggi, penggunaan HDPE menggunakan katalis Ziegler-Natta, yaitu campuran senyawa dengan basis logam aluminium titanium. Menggunakan katalis memungkinkan reaksi berlangsung pada suhu kurang lebih 60 derajat Celcius pada tekanan biasa. Reaksi berlangsung pada permukaan katalis, di mana molekul etana mengalami adisi pada ujung rantai. Ini pembuatan polimer sintesis. Polimer hasil sintesis dapat dibentuk antara lain menjadi serat, lembaran, tabung, pipa, film, dan foam.
Hal penting dalam pembentukan polimer untuk serat diperoleh dengan cara menyusun ulang rantai-rantai polimer agar paralel satu sama lain. Untuk pembentukan serat, lembaran, tabung, dan pipa dengan metode mencetak polimer plastik, termoplas, dan termoset. Untuk foam, contoh foam adalah styrofoam yang diperoleh dari polistirena, dibuat dengan cara menghembuskan gas seperti CO2 pada polistirena yang telah mengembang waktu dicetak. Ini beberapa aplikasi polimer sintetis. Pada PVC, ya lunak digunakan untuk selang air dan jas hujan, sedangkan PVC kaku untuk pipa limbah dan pantai. Untuk teflon bersifat tangguh dan tahan panas. Teflon digunakan sebagai anti lengket pada alat masak dan alat ski. Selanjutnya adalah polyester atau PET dengan nama dagang Dacron, memiliki sifat anti kusut dan digunakan sebagai serat tekstil. SBR, stiren butadiene rubber. Penggunaan utama dari SBR adalah untuk ban kendaraan bermotor. Oke, untuk makromolekul atau polimer hari ini cukup sekian. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.